Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Amin. Perkenankan di sini saya pembawa acara akan membacakan susunan acara kegiatan diseminasi literasi dan numerasi MI Ma'arif Garongan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala madrasah sekaligus pembukaan acara, yang ketiga kegiatan inti penyampaian materi diseminasi literasi dan numerasi oleh pemateri, tanya jawab, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan kepala madrasah sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Endah Pertiwi Pamungkas SI SPD, waktu dan tempat kami saya silakan. Kepada Ibu Pertiwi Endah Pamungkas SI SPD, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri yaumil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru MI Ma'arif Garongan, juga yang saya banggakan, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini telah melimpahkan rahmat karunia dan kita antu ridhonya. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 5 MI Ma'arif Garongan dengan acara diseminasi tindak lanjut hasil AKMI Kemenak MI Ma'arif Garongan tahun 2024. Salam dan sholawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan atau syafaat beliau nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu, pada siang hari ini alhamdulillah kita berkesempatan bisa menerima atau memperoleh pengimbasan atau ilmu dari Bapak Sukamto, Pak Sukamto dan Ibu Lilis yang kemarin sudah mengikuti BIMTEK AKMI selama kurang lebih 4 hari atau 3 hari ya? 5 hari berturut-turut. Ilmu apa yang beliau dapatkan nanti akan ditularkan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu Guru. Maka dari itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu Guru nanti untuk benar-benar bisa memanfaatkan momen ini untuk bisa atau memahami apa yang disampaikan Pak Sukamto, sehingga apa yang sudah diberikan Pak Kamto dan Bu Lilis kemarin di BIMTEK AKMI itu kita juga bisa memperolehnya, bisa memahami, dan semoga bisa diimplementasikan di MI Ma'arif Garongan ini terkait dengan literasi dan numerasi terintegrasi. Apa saja nanti yang harus kita lakukan kepada siswa untuk perbaikan mutu pendidikan yang ada di MI Ma'arif Garongan ini. Nanti kita perhatikan bersama-sama apa yang disampaikan Pak Kamto. Saya rasa saya tidak panjang lebar dalam sambutan, dan harapan saya dan himbauan saya nanti Bapak Ibu Guru bisa menerapkannya juga di kelasnya masing-masing, dan besok hari Jumat saya minta Bapak Ibu Guru siap semuanya. Besok kita menerima monitoring
AKMI dari personil atau dari guru dari Man Banten. Besok kita terima dan kita laksanakan bersama-sama apa yang besok diminta oleh pihak sana, seperti itu. Sekian dari saya, bila banyak tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja. Acara diseminasi tindak lanjut hasil AKMI Kementerian Agama MI Margarongan tahun 2024 siang ini resmi saya buka dengan membaca basmalah juga bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Pertiwi Endah Pamungkas. Memasuki acara yang ketiga, yaitu kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Bapak Sukamto dan Ibu Lilis Dwi Sunardi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna nahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala MI Margarongan, Ibu Pertiwi Endah Pamungkas MI SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru serta tenaga pendidikan MI Margarongan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rangka kita bersama-sama untuk belajar bersama tentang diseminasi tentang AKMI. Namun salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nantinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwasanya pada siang hari ini kami berkesempatan untuk menyampaikan beberapa materi. Sebenarnya di sini merupakan pembahasan dari kegiatan kami kemarin, yaitu kegiatan latihan tentang AKMI, yang mana kemarin kami bersama Ibu Lilis Dwi Sunardi yang sudah berjalan selama 5 hari. Namun sebelum berlanjut dalam hal ini tentang AKMI ini, bukan berarti saya di sini adalah suatu lebih pintar dan bagus semuanya, cuma di sini kita akan belajar bersama, yang mana di sini ilmu-ilmu nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya demi peningkatan anak didik kita. Pada dasarnya sebelum kami berlanjut ke materi, bahwasanya AKMI ini kenapa ditekankan betul-betul sampai dari tim pusat aja sampai harus datang ke lokasi, karena selama ini AKMI dianggap sebelah mata, jadi seakan-akan cuma kegiatan-kegiatan yang sifatnya sifatnya formal saja, dan seakan-akan cuma sebatas menjalankan gitu saja. Tetapi di sini dengan adanya data-data yang masuk ke pusat seperti itu, maka kami benar-benar melakukan yang disebut dengan pelatihan-pelatihan yang intensif, kemudian hasilnya itu langsung nanti dipantau ke lapangan langsung, sehingga kita semuanya di sini juga mendapatkan kunjungan besok pagi yang nanti akan dipraktekkan oleh Bu Lilis untuk kegiatan belajar mengajarnya. Memang kami di sini berbagi karena di situ memang disuruh untuk berbagi tugas, salah satu mendiseminasikan, salah satu untuk praktek menyampaikan materi pada anak didik di sekolah masing-masing.
Nah, di sini sebelum kami berlanjut akan kami sampaikan bahwasannya AKMI yang sudah kita jalani ini sudah berapa kali diri? Empat atau dua? Katanya keempat kali ya? 3 kali ya? Jadi kita harus sepakat kalau seandainya nanti ditanyakan oleh tim kita menjalani sudah berapa kali gitu ya. Jadi kita sepakat jawabannya harus kompak kita berapa kali. Kayaknya kalau nggak 3 ya? Kalau ANBK itu 4. Iya, ANBK 4. Tapi yang penting yang bawas melakukan ANBK itu Bu. ANBK. ANBK. Kalau ANBK itu silakan di Mongkong leseng di sini. Kalau AKMI SPD ya, SPD. SPD. Kalau AKMI itu pengawasnya Enggak silang AKMI ya dengan mengawasi Berarti 3 kali ya? Oke, kita sepakati kalau seandainya bisa ditanyakan sudah berapa kali kita menjalani, kita 3 kali ya. tapi rapotnya itu karena Rapotnya yang betul baru yang terakhir kemarin itu 2 kali. Yang pertama dulu nggak ada rapotnya. Yang pertama ada, cuma kita nggak dipublikasikan kayaknya ya. tapi nggak dibutuhkan. Nggak dipublikasikan. Ya, kalau mau punya Bapak Ibu, bahwasanya di sini untuk yang harus dipahami itu adalah tentang pemahaman tentang AKMI itu sendiri. Karena benar-benar katanya secara nasional itu rata-rata AKMI itu seakan-akan dipandang sebelah mata katanya begitu. Dan dalam hal ini nanti kita akan benar-benar menerapkan dari hasil AKMI itu sendiri kepada anak didik kita. Baik, untuk yang selanjutnya kami akan memulai tentang materi kita pertama, yaitu yang wajib harus disampaikan, yaitu tentang nanti kita sesampainya saja ya, karena kalau disuruh semuanya ya kita waktu. Jadi yang harus disampaikan itu yang wajib bisa. Ini ada seperti itu yang wajib disampaikan sampai. Cuma kita nanti kita lihat satu persatu saja, nggak apa-apa ya. Jadi semampu kita kan sudah saya kirim filenya ke Bapak Ibu semuanya, itu bahkan orang sing anu seramu karo nggak males dan sebagainya. Sudah melihat loh kok banget bukan pakai males loh. Orang dulu wes muntah mulai sini gitu. Kalau yang sebenarnya ada 12 ya, sebenarnya ada 12 ya. Nah, sebenarnya ini ada 16 ya. Jadi tujuan kita untuk mengikuti ini adalah untuk mendapat pemahaman tentang AKMI itu sendiri dan menerapkan dari hasil AKMI itu sendiri. Maka nanti kita ambil singkatnya aja, yaitu intinya yaitu ada 6 ya, ada 6 yang tadi sampaikan ini. Cuma nanti entah sampai atau tidak enggak, pokoknya sesampainya nanti ditanya. Kalau seandainya kesal ya sharing baik. Baik, akan kita mulai tentang materi kita pertama, yaitu tentang toleransi dalam keberagaman. Ya, toleransi dalam keberagaman di sini. Toleransi keberagaman di sini. Moderasi. Nah, dalam toleransi dalam keberagaman ini ya,
Yaitu jelas ini tindak lanjut dari hasil AKMI tingkat madrasah 2024. Ini adalah toleransi dalam keberagaman dapat diwujudkan melalui pemahaman moderasi beragama. Tujuannya adalah memahami pijakan teologis dan konsep toleransi dalam keberagaman. Pijakan teologis dalam hal ini, teologis adalah ilmu ketuhanan, dan konsep toleransi dalam keberagaman dalam arti bahwa walaupun kita itu mempunyai kekuatan untuk beriman pada kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita sebagai orang Islam, dan mereka-mereka yang lain juga banyak mempunyai keyakinan, tetapi kita diusahakan punya rasa toleransi, yaitu saling menghormati dan saling menghargai. Nah, keberagaman inilah yang akhirnya nanti akan menimbulkan kekuatan persatuan dan kesatuan dan seterusnya. Untuk memahaminya itu perlu indikator dan kata kunci, yaitu toleransi dalam keberagaman, itu nanti akan kita bahas. Kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai toleransi dalam keberagaman. Nah, di sini tentang moderasi beragama itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling bertautan, yang antara lain di sini adalah sebenarnya intinya adalah menyelaraskan cara kita berpikir. Intinya setiap faktor berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk sebuah sistem yang kompleks. Penguatan moderasi beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas kerjasama. Di sini adalah holistik dan komprehensif, ya, sama-sama menyeluruh. Tapi kalau holistik itu menyeluruh tetapi dalam satu kesatuan. Kalau komprehensif itu menyeluruh dan berdasarkan banyak hal yang saling berkaitan, kemudian di situ berdasarkan hasil dari riset dan teknologi dan lain sebagainya, sehingga holistik sendiri adalah untuk secara keseluruhan, tapi untuk untuk kesatuan pemahaman. Tapi untuk komprehensif adalah aspek-aspek yang berbeda-beda, tetapi untuk menjurus salah satu masalah, itu namanya komprehensif. Sehingga di sini ditentukan bahwasanya penguatan moderasi beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif, sama-sama menyeluruh tapi pengertiannya berbeda. Pertama yaitu masyarakat, praktik keberagaman budaya keluarga, keterlibatan kepeloporan perempuan dan anak muda. Di sini adalah untuk dari tujuannya adalah kepada budaya keluarga, keterlibatan kepeloporan perempuan dan anak muda diutamakan. Kemudian untuk pendidikan, praktek keberagaman budaya keluarga, keterlibatan kepeloporan perempuan dan anak muda. Keagamannya yaitu pemuka agama, di situ kan berbeda. Pertama adalah praktek keberagamannya, praktek keberagaman kedua yaitu budaya keluarga, keterlibatan kepeloporan dan seterusnya. Kemudian untuk pemuka agama, organisasi berbasis keagamaan. Semuanya ini sebagai sasaran untuk menyelaraskan cara berpikir agar tidak terjadi yang disebut dengan yang sering terjadinya di sini, praktek politik kekuasaan dan keberagaman populisme. Populisme itu apa ya artinya ya? Populisme coba bisa Pak, saya belum paham tuh populisme. Kata populisme itu yang ditekankan di situ, jangan sampai terjadi perbedaan. Untuk medianya yaitu memodifikasi kasus agama, kemerdekaan berpendapat, distorsi dan informasi, disrupsi otoritas keagamaan, disrupsi. Jadi di situ adalah terjadi kadang-kala keyakinan yang berbeda seakan-akan bisa kepercayaan dia itu paling benar dari percayaan yang lain itu, ya. Jadi seakan-akan sampai bisa mengkafirkan orang lain walaupun sama-sama agama Islam, itu jangan sampai terjadi. Lanjut, faktor munculnya intoleransi di lembaga pendidikan, ya, ini adalah tugas kita, yaitu adanya kurang pengembangan proses pembelajaran yang mampu menarik minat dan antusiasme untuk terlibat aktif selama pelajaran, yang ini kata-kata baru ini, mengaurusutamakan karakteristik peserta didik.
Mengaurusutamakan itu artinya adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematik untuk mencapai suatu tujuan. Itu kata baru itu. Mengaurusutamakan karakteristik peserta didik. Ya, kata-kata baru itu. Kemarin kata kok Rama dijawab itu. Ya. Komodifikasi mau ya baru. Komodifikasi ya. Komoditi yang dimodifikasi, komodifikasi. Mengubah nilai. Nah, itu perlunya adalah untuk meningkatkan literasi itu di sini, ya. Perlunya meningkatkan literasi di sini agar pertama yaitu kurang mengembangkan proses pembelajaran yang mampu menarik minat dan antusiasme untuk terlibat aktif selama pelajaran, yang aurusutamakan karakteristik peserta didik. Itu versi apa namanya, itu istilah baru itu. Aurusutama itu kata bakunya. Kata bakunya, kata dasarnya aurusutama. Nah, artinya adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Itu aurusutama, dari kata utama dan harus kayak gitu modelnya. Harus mengutamakan. Cuma di situ dihubungkan dengan teknologi. Harus mengutamakan. Harus mengutamakan. Karakteristik peserta didik. Yang berarti mengharuskan Jadi strategi metode diutamakan dalam situ dalam kegiatan pembelajaran gitu, ya. Diutamakan. Dan metode dan teknik itu tadi berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian yang bisa diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan dalam pembelajaran. Nah, di situ maka timbullah kata mengaurusutamakan tadi. WIP-nya lemah sekali. Kemudian yang selanjutnya, arah perkembangan iklim pembelajaran yang semakin kompetitif, impersonal, dan kurang membuka kesadaran peserta didik. Nah, disinilah maka diwajibkan kita perlunya meningkatkan literasi. Nah, dalam hal ini kompetitif itu adalah suatu sikap yang berhubungan dengan persaingan atau kompetisi. Kemudian impersonal itu bisa dikatakan adalah sebagai sifat yang tidak memiliki referensi atau koneksi pribadi. Itu orang yang bisa dikatakan impersonal. Jadi seakan-akan dia itu selalu kurang konektivitas dengan yang teman yang lain gitu. Itu anak-anak kita sering timbul seperti itu, muncul seperti itu. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Cenderung yang terakhir yaitu cenderung memiliki kepribadian impulsif. Nah, kepribadian impulsif itu bagaimana? Kepribadian impulsif itu adalah sikap seseorang yang dilakukan tanpa pemikiran yang matang atau pertimbangan yang memadai. Itu pemikiran impulsif. Ciri-cirinya ada 7 itu, ya. Termasuknya antara pertama yaitu bertindak secara mendadak. Ya. Kemudian yang kedua ini ciri-cirinya tidak mampu atau sulit menunda kepuasan. Ketiga yaitu kurang mampu merencanakan atau tindakan sendiri. Keempat, memiliki emosi yang kuat. Kelima yaitu butuh sensasi dan stimulus yang intens. Itu ciri-ciri impulsif itu. Impulsif kayak aku misalnya tiba-tiba punya ide mendadak ya kerjaan ya. Impulsif itu ada positif dan negatif ya. Nanti ada lanjutannya itu. Ya. Butuh sensasi sudah, tidak memperhitungkan. Nah, ini dampaknya, tidak memperhitungkan dampaknya, kadang bertindak tanpa memperhitungkan dampaknya. Gerusak-gerusuk. Bahasanya gerusak-gerusuk. Kemudian sering terburu-buru.
kayak nih kita yang dapat banyak ini di antara kita mungkin ada yang tersangkut di situ ya. Tapi semuanya itu perlu perlu pemikiran, perlu tambahan cara berpikir yang logis ya. Karena kebanyakan ini di sini ada lanjutnya Pak Selamat. Katanya di sini persentase yang punya sifat impulsif itu 70% perempuan. Katanya 70% perempuan. Laki-laki kita lebih tenang kok. Nah, dari keberagaman tadi maka timbullah tuduhan yang tak berdasar untuk moderasi beragama. Peluang yang ada yaitu akar historis pembentukan NKRI yang sudah istilahnya didengung-dengungkan. Tapi tantangannya apa? Yaitu agama yang genus face atau kontradiktif. Dalam artian di sini kontradiktif yaitu adalah agama yang selalu mengutamakan seakan-akan dia itu tadi yang pertama saya katakan itu kalau saat dirinya sudah punya kepercayaan dia bisa mengkafirkan orang lain walaupun bisa sama agama itu yang namanya genus face atau kontradiktif. Kemudian dan negara punya misi kemanusiaan dalam agama, tetapi tantangannya adalah doktrin kebenaran tunggal perspektif teologi tadi, yang sama seperti yang awal tadi. Dan Pancasila sebagai titik temu keberadaan peradaban manusia Indonesia itu keinginan bangsa Indonesia seperti itu. Tantangannya apa? Yaitu adanya kompleksitas problem sosial ekonomi, yaitu jelas karena di dalam masyarakat terjadi kesenjangan ekonomi itu yang akan menimbulkan titik temunya itu susah untuk bisa diwujudkan. Kemudian dari secara kebangsaan dialog organisasi agama, tetapi tantangannya seperti awal tadi pemahaman keagamannya yang bervariasi. Nanti tantangan-tantangan yang ada itulah yang nanti akhirnya akan menjadi PR bagi kita sebagai tenaga pendidik sebagai awal untuk menanamkan pada anak didik kita. Kemudian yang terakhir yaitu budaya dan kearifan lokal sebagai penyangga kerukunan. Tetapi tantangannya adalah masuknya simbol agama dalam ranah publik. Nah, simbol agama dalam ranah publik dalam hal ini adalah sering timbulnya adanya LBII dan lain sebagainya itu ya. Itu yang sering-sering menimbulkan seakan-akan budaya itu tidak penting dan tidak tidak dihargai di situ. Sehingga pentingnya menggali akar teologis moderasi dalam ajaran agama yang dianut itu perlu sekali sehingga mendapatkan pijakan teologis yang kokoh dalam ajaran agama untuk beragama. Maka akar rumputnya dari AKMI itu adalah di situ sehingga kita menyelaraskan di situ. Ya. Lanjut. Nah sekarang kita berpikir sedikit tentang brainstorming kita. Apa yang Bapak Ibu ketahui atau pahami tentang konsep moderasi beragama? Mungkin ada yang bisa berpendapat, monggo. Ini ya toleransi. Ada silakan berpendapat, monggo. Kenapa Pak Selamat? Ayo Pak, berpikir Pak kita Pak. Toleransi nek moderasi beragama iki anu niku sing nang kene iki. Apa sih moderasi beragama ini apa sih? Tengah-tengah. Iya. Mungkin Bumi mau memberikan masukan. Ya wis maca to mau. Ayo saiki bertanya bahwasanya itu Bumi sudah belajar tadi. Apa Bumi? Kira-kira apa ya? Dengan toleransi, kalau kita mengartikan Tuhan dengan toleransi. Apa? Lebih menghargai sesama pemeluk agama. Ya. Oke, itu dari Bumi Atun. Lebih menghargai sesama pemeluk agama. Mungkin dari Ibu Fitri ada masukan? Sama itu. Aku mau cerai semarane. Romoco ini logikanya kan jalan. Apa kira-kira menurut? Moderasi itu Iya. apa? Moderasi beragama di apa? Menurut Bu Moderasi Fitri. Moderasi dari kata moderasi. Moderasi itu sudah masuk loh ya. Keseimbangan. Nah, keseimbangan. Ya, kemudian bisa keseimbangan kan. Kita ini nanti bebas banget ya. Tetap mau Pak.
Pak Sabar ngomong apa ya? Dalam Buka itu memang buka itu Pak. Dibaca ini sering mesti ono. Moderasi beragama. Dibaca Pak. Moderat, lebih moderat. Moderasi beragama adalah cara pandang sikap dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktekkan oleh sebagian besar penduduk negeri. Jadi di situ adalah Moderasi beragama kan itu suatu sikap. Sikap sikap Menghargai. menghadapi Bagaimana kita menyikapi Keberadaan beragama. Iya. Kemudian nomor 2 yaitu menurut Bapak Ibu ada berapa indikator kira-kira moderasi beragama? gawe menghindari fanatisme karo apa biar gawe masalah. Ada berapa Pak nama? Ada 8. Ada 8. Ya nanti bisa dilihat ada 8 apa saja. Kemudian pentingkah moderasi beragama diaktualisasikan dalam kegiatan belajar madrasah? Penting ya. Kalau penting kira-kira apa di situ? Nah sekarang akan kita lihat apa jawabannya. Nah di situ. Cara pandang. Jadi moderasi beragama itu adalah cara pandang atau sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama. Mengejawantahkan itu bersikap dengan dasar agama, itu mengejawantahkan, mewujudkan gitu ya. Yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Menghindari ekstremisme. Moderasi beragama sebenarnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Nah, di sini adalah kembali kepada kita sebagai tenaga pendidik bahwasanya di situ kita ditekankan dalam hal ini untuk menerapkan hal ini pada siswa-siswa kita agar pertama yang jelas yaitu menghargai agama lain, ya punya agama lain untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah di sini kita bisa terapkan dalam hal setiap hari kita SOP pagi itu bisa kita terapkan. Sebenarnya kalau SOP pagi kalau bisa sama-sama semuanya ya Bapak Ibu, jangan cuma kami berdua kadang sering cuap-cuap. Bapak Ibu boleh melakukan hal itu. Jangan oh itu udah Bu Bibi aja, oh itu Pak Nanto aja, enggak. So itu tuh semua kami dengan Bu itu cuma hanya tuh punya inisiatif ya singgung bareng-bareng bocah-bocah ben rapi nang ngarepan ngono bisa memberikan masukan-masukan untuk modal anak-anak kita. Pagi kita SOP pagi itu banyak manfaatnya. Untuk itu Bapak Ibu tolong kita jangan terlalu apatis dengan sikap anak-anak kita. Sebenarnya anak kita walaupun sekarang memang sudah kelihatan liar dan sebagainya, itu sebenarnya kalau kita sedikit demi sedikit insya Allah bisa dibentuk. Banyak kecolongan terjadi. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu mohon setiap pagi apapun dijadwalkan Bu. Siapa yang silakan juga di depan rame-rame nggak apa-apa. Ya bebas Bapak Ibu menyampaikan unek-unek ya untuk anak-anak kita dan bahagia anak-anak kita bahagia gitu ya. Jadi jangan cuma diserahkan kayak Pak kanggo susah Indonesia ngomong ben. Nah, ampun Pak. Ya bareng-bareng yuk. Ya, bareng-bareng. Ya Bu Binti ya. Gantian ya. Bisa ngecek kan ya, misal ngecek suatu tubuhnya. Ini sudah berbaik apa sehari kemarin? Bisa. Gimana dosul Bu? Ditambah mau Boleh. Ini terus terang aja, saya kelas 5 itu di grup kelas 5 ini secara umum memang itu permintaan anak sendiri itu. Tadi itu kayaknya aku ini kalau mau coba mungkin ditambah lagi setiap pagi itu kita berikan sama anak-anak. Kemarin sehari kalian sudah berbuat baik apa saja. Nah itu bagus lagi. Jadi besok ada sami salu kan bisa udah kok kayak isu aku berbuat baik apa ya Memang mereka itu anak orang, tetapi tetap kita bertugas sebagai pendidik, kita nggak ada salahnya kita punya rasa tanggung jawab di situ ya. Insya Allah kalau misalnya kita berbuat
baik dengan orang lain, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari orang lain juga, itu pasti gitu. Jadi kita nggak usah menyangka bahwasanya mereka adalah anak orang dan mereka ngeyel dan sebagainya. Itu semuanya nanti pendidikan itu pasti akan bisa kita terapkan dari awal-awal seperti ini ya, insya Allah nah itu akan bisa terbentuk sikap dan sifatnya, insya Allah. Karena ini saya buktikan kalau seandainya misalnya di masjid tidak ramai dan lain sebagainya, dengan diberi pemahaman itu ternyata anak-anak betul-betul melakukan dan bisa berjalan, alhamdulillah. Jadi sekarang di masjid itu dia setelah masuk terus sholat 2 rakaat duduk tenang, alhamdulillah bisa berjalan. Itu dengan cara kita sedikit demi sedikit insya Allah nanti bisa terbentuk pada diri anak itu sendiri. Ya. Butuh kadang sok berapa loh Pak. Iya. Baru ini langsung wudhu nak awasi. Iya, ini tugas fikih terjadi. Ya itu nanti perlu kita tanamkan. Diprotes sama Pak Ali Masud ya. Pak Ali Masud itu ternyata memperhatikan anak-anak satu. Cara wudhunya itu banyak yang salah, tidak sampai ke siku, terus mencuci telapak kaki, terus masih enak dewe, kadang membasuh muka juga nggak benar. Itu kemarin kita sempat ngobrol sama Pak Kiai juga begitu. Jadi Bapak Ibu kalau bisa ya mulai awal dari sekolah kita bimbing lah, jangan sampai Bapak dari di luar itu yang milik orang lain. Jadi kita tekankan pada anak kita agar bisa melakukan wudhu itu dengan benar. Wudhu itu penting sekali di situ. Keabsahan sholat itu apabila wudhunya nggak benar, maka sholatnya nggak sah, itu resikonya begitu. Jadi akan lebih baik kita tekankan wudhunya yang benar, baik dan benar. Lanjut. Indikator nilai moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip-prinsip bangsa yang tertuang dalam konstitusi Uni 45, dan toleransinya yaitu sikap untuk beri ruang dan seterusnya. Anti kekerasan yang jelas itu menolak cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah, misalnya melakukan perubahan yang diinginkan. Yaitu yang keempat yaitu penghormatan terhadap tradisi ya. Yang jelas ini sudah saya tayangkan, silakan itu kamu kita pelajari bersama. Lanjut, konsep moderasi beragama itu kita sebagai orang Islam yang jelas itu yang pertama sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim dan tidak radikal dalam bersikap berperilaku dalam beragama. Kemudian agama Hindu, agama Konghucu itu bukan agama ya. Konghucu itu sebenarnya kepercayaan ya, bukan agama. Agama Kristen, Buddha dan sebagainya itu adalah merupakan konsep moderasi beragama yang sudah disepakati. Lanjut, peningkatan kompetensi dasar pendidik. Nah di sini kita menyangkut diri kita sebagai tenaga pendidik. Kompetensi pedagogis memiliki kemampuan menghubungkan nilai-nilai agama yang dihubungkan antara materi pembelajaran fenomena yang ada dengan dalil juga nilai agama kepada peserta didik. Nah di sini kompetensi pedagogis ini sangat di situ benar-benar kita terapkan. Kalau kita memberikan pelajaran, kita hubungkan bahwasanya semuanya itu adalah ciptaan Allah dan kita kembali kepada Allah. Di situ utamanya di situ, sehingga kita tidak semata-mata bahwasanya ilmu itu adalah dari manusia, tidak, tetapi ilmu manusia itu sendiri yang akan mendapatkan ilmu gitu. Kemudian kompetensi sosial religius memiliki kemampuan atau kepedulian terhadap masalah sosial yang selaras dengan ajaran agama yang kita anut. Kompetensi personal religius itu dari masing-masing kita, yaitu melekat nilai-nilai agama yang akan diinternalisasikan kepada peserta didik. Nah di sini bisa kemampuan ataupun sikap-sikap kita sebagai tenaga pendidik yang mempunyai kebiasaan agama yang sudah baik bisa ditularkan di situ, walaupun itu di luar kurikulum misalkan begitu ya. Jadi secara tidak langsung kita melakukan yang disebut dengan bimbingan agama personal di situ boleh. Kemudian kompetensi profesional religius memiliki kemampuan secara profesional dalam menjalankan tugasnya dan wawasan keahlian dalam perspektif agama. Dalam hal ini adalah tentang berhubungan dengan tenaga pendidik yang khusus profesional dalam agama, terutama para guru agama.
Lanjut, implementasi moderasi madrasah. Nah, di sini penekanannya adalah pada siswa peserta ini diajari untuk mengingat tentang materi yang diajarkan, misalnya tentang definisi moderasi beragama, ciri moderasi beragama dan sebagainya. Jadi di situ kita menerapkan moderasi beragama itu kepada anak didik kita. Peserta ini diajari untuk memahami dasar atas kesadarannya tentang perlunya dan pentingnya moderasi beragama. Kemudian dipraktekkan tentang pemahaman moderasi beragama itu lewat permainan peran atau langsung dengan orang lain yang berbeda keyakinan agamanya. Ini bisa dipraktekkan. Peserta didik diajari menganalisa atas berbagai peristiwa yang terkait dengan kerukunan umat, toleransi, konflik sosial dan sebagainya dan seterusnya. Itu bisa kita terapkan pada anak didik kita. Cepat saja, prinsip pembelajaran UNESCO yaitu yang ada learning to do, yaitu belajar agar dapat melakukan, learning to do, learning to live together, belajar untuk hidup bersama, learning to know atau belajar agar tahu, learning to be atau belajar untuk mengembangkan diri. Ya, itu adalah dari UNESCO prinsip pembelajarannya. Ini penting sekali prinsip pembelajaran itu. Lanjut, suara keterbukaan. Ada di situ voice of judgment atau suara penghakiman. Kemudian voice of cynicism atau suara sinis, voice of fear atau suara ketakutan. Ya. Tapi yang positif adalah open mind, pikiran terbuka, open heart atau hati terbuka, open will, kemauan yang terbuka. Dalam hal ini ada positif dan negatif, yaitu memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang baik. Mengadopsi 3 prinsip ini bisa membantu seseorang menjadi lebih fleksibel, responsif, dan peka terhadap perubahan serta tantangan dalam hidup. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Aku mau diri ya, ngantuk. Lanjut, saya mau menanyakan ya, mudah-mudahan nanti bisa ada masukan atau bagaimana terserah. Jadi terwujudnya budaya madrasah, yaitu ini ya, implikasi toleransi dalam keberagaman di madrasah itu terwujudnya budaya madrasah. Iklim kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku, yaitu dalam profil belajar rahmatan lil alamin, dulu pernah disampaikan begini rasanya itu rahmatan lil alamin ya, yaitu berkeadaban atau taat lembut ya, keberadaban itu dulu pernah disampaikan begini rasanya gitu. Terus ambil jalan tengah atau tawasud, adil dan konsisten atau i'tidal, kesetaraan, musyawarah dan toleransi, tasamuh. Kemudian ada keteladanan ya di situ, kebangsaan, berimbang, musyawarah dan dinamis. Itu profil belajar rahmatan lil alamin. Prinsip dari apa itu? Dari itu bayu. B5 ya, B5 madrasah, betul, B5 madrasah. Ya, rahmatan lil alamin, B5 madrasah. Implikasi toleransi dalam keberagaman untuk kehidupan masyarakat, terwujudnya masyarakat yang memiliki pemahaman ajaran agama dan baik, mengaktualisasikan ajaran agama dalam kehidupan sosial dengan baik, menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah. Nah, disinilah kita yang berat di situ. Kadang-kala kita merasa berbeda, tetapi kadang-kala perbedaan itu kita lebih benar, itu yang kadang sering kita katakan seperti itu. Tetapi kita harus mengambil sikap bahwasanya perbedaan itu adalah sunatullah atau keberagaman, keanekaragaman adalah fitrah bangsa, itu pasti. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, bukan bangsa ateis. Lanjut. Thank you, salam akmi. Nah, di sini mudah-mudahan sedikit ada gambaran tentang keberagaman itu. Katanya harus wajib disampaikan, ya sudah saya sampaikan. Kalau dan tidak silakan nanti dipelajari masing-masing. Guru adalah pembimbing jiwa, dan jiwa itu bagikan mutiara. Baik, sampai di sini adakah sedikit masukan-masukan dari Bapak Ibu? Monggo silakan. Ada dari siapa? Dari Bapak Ibu Binti apa bagaimana?
Ya, Bu Binti. Ya, silakan monggo. Kemudian kalau tidak akan kita lanjutkan ke tentang pelatihan, kita pemahaman tentang AKMI di sini. Ini yang kadang yang harus kita paham betul, bahwasanya AKMI itu latar belakangnya kenapa diadakan AKMI itu adalah adalah evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengukur kemampuan literasi peserta didik. Nah di sini yang sering kita di lingkup sekolah agama itu katanya dulu itu katanya ini benar-benar kita ketinggalan di sini. Kemampuan literasi peserta didik madrasah dalam literasi membaca, numerasi, sains dan sosial budaya. Maka AKMI benar-benar menekankan dalam hal ini untuk mencapai tujuan agar anak-anak didik itu bisa meningkatkan literasi, baik literasi membaca, literasi numerasi, sains dan sosial budaya. Nah ini adalah salah satu dasar kenapa AKMI harus benar-benar ditekankan di madrasah. Lanjut. Tujuan dari AKMI itu sendiri adalah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada peserta pelatihan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai guru madrasah untuk memberikan perubahan yang signifikan. Itu yang kemarin ditekankan di situ, memberikan perubahan signifikan dengan dasar adanya AKMI tersebut. Karena kita melihat bahwasanya dari hasil AKMI itu nanti ada capaian kompetensi 1 sampai 5 itu untuk MI, kemudian 3 sampai 7 itu untuk MTS, kemudian 5 sampai 9 itu untuk MA atau madrasah aliyah. Ya, itu nanti ada cakupan-cakupan tingkat kompetensinya di situ. Hasil yang diharapkan, kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat menginspirasi guru madrasah sehingga mampu memberikan perubahan untuk peningkatan literasi dalam pembelajaran. Di situ nanti seperti yang nanti akan dipraktikkan oleh Bu Lilis, bahwasanya nanti Bu Lilis akan menerapkan dari literasi tersebut pada materi pelajaran yang akan disampaikan kepada anak didik. Nah, bedanya adalah bahwasanya nanti RPP-nya tersebut nanti disisipi ya, apa diapakan namanya kemarin? Tambahnya disisipi. Disisipi itu ya. Itu bahwasanya satu RPP itu diusahakan terdapat literasi numerasi, literasi membaca minimal 2 ya. Untuk CK 1 sampai 5 minimal 2. Ya, gitu ya. Nah, jadi di situ setiap RPP itu bisa disisipi dengan adanya literasi numerasi, literasi membaca minimal, kemudian dilanjutkan literasi sains. Ya, nah, syukur-syukur di situ disisipi juga literasi sosial budaya. Ya, itu pesannya begitu. Agar bisa pesan dari AKMI tadi bisa mencapai cakupan dari CK 1, 2 dan maupun 3 ya. Iya gitu. Lanjut. Target kompetensinya ini adalah penguasaan materi pelatihan, kemampuan menyiapkan materi pelatihan dan seterusnya. Ini kalau seandainya benar-benar Bapak Ibu nanti mempraktekkan diterapkan di dalam RPP-nya. Pengetahuan teknis pelaksanaan pelatihan dan seterusnya itu nanti ada penerapannya dalam lingkup pembelajaran di ruang kelas. Ini nggak perlu karena ini kata tertib aja, lanjut aja. Nah, untuk alur materi pelatihannya itu sebenarnya kalau seandainya kita benar-benar melakukan yaitu pertama yaitu adanya pretest balai di sini. Ada pretest, kemudian di situ penyampaian materi toleransi dalam keberagaman tadi sudah saya sampaikan sedikit tentang overview. Jadi sekarang ini overviewnya ini saat ini. Kemudian adanya AKMI sebagai tes diagnosis siswa. Nah ini nanti akan disampaikan dan seterusnya. Itu nanti ada materinya yang 16 tadi. Kemudian indikator keberhasilan pasti di sini akan dilihat peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan.
Jadi dengan Bapak Ibu membaca itu bisa menerapkan dengan adanya peningkatan pengetahuan, yaitu menerapkan apa yang didapat itu tadi, peningkatan produktivitas, kemudian peningkatan kualitas pekerjaan yang diukur dengan melihat seberapa baik peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan dalam pekerjaan mereka setelah mengikuti pelatihan. Jadi diharapkan Bapak Ibu ini guys, pelatihan itu guys iso nerapke. Wingi kok gawe apa buku tulis wingi? Hah? Gawe apa? LTR. Ya. Terus cara tidak lanjut RTL ya. Kemudian selain RTL kan kita kemarin disuruh membuat menerapkan apa itu yang satu? Ya, lari. Jadi menerapkan tentang apa pokok pikiran dalam pembelajaran RPP-nya itu terisi apa saja di situ ya, sehingga bisa tercover semuanya di situ. Peningkatan tidak lanjut hasil aktif peserta didik. Dan itu yang peningkatan tidak lanjutnya di sini adalah seperti ini, kita mengadakan diseminasi ini, yaitu perencanaan pelaksanaan tindak lanjut hasil akmi yang kemarin itu. Kepuasan peserta itu diukur dengan melakukan survei kepada peserta untuk mengetahui berapa puas peserta dengan pelatihan dan fasilitas yang tersedia. Keterlibatan peserta yang seperti ini kita santai aja, udah yang penting sudah bisa disampaikan. Lanjut, mitigasi itu apa itu? Mitigasi apa mitigasi? Mitigasi bencana alam. Mitigasi apa? Mitigasi itu adalah sesuatu yang apa tuh? mengurangi pengurangan sesuatu hal yang merugikan. Iya, jadi istilahnya mengurangi sifatnya, meminimalisir intinya, meminimalisir kemungkinan terburuk. Contohnya adalah kayak simulasi. Nah, itu merupakan salah satu. Dari mitigasi. Itu antara lain begitu. Meminimalisir korban. Meminimalisir korban ke apa terjadi bencana alam, itu juga merupakan salah satu strategi mitigasi. Kemudian nanti contohnya saja, misalkan ya kemarin di dalam RTL Bu Lilis ya saya cantumkan mitigasi itu diseminasi ini aja. Itu kemungkinan kemarin kan seandainya listrik mati kan gitu ya, jadi kita siapkan genset ya, mitigasi gitu. Nah, kan kemarin saya sampaikan itu iya gitu Pak, oke saya terapkan Mitigasi. ya, mitigasi. Mitigasi benar mungkin diet. Iya, diet yang sehat. Peserta mengalami kesulitan teknis saat mengakses atau menggunakan LMS dan PMP. LMS itu kemarin apa? LMS yang kemarin kita lakukan ini Mbak Yuri yang tahu. Apa Mbak Yuri LMS? Iya. Iya. Learning Management System. Learning Management System. PMP. Saya tak buka di kamus kopi. Kemarin kamu sama tulis kan lewat LMS itu. Ada kan saya kayaknya ada. Itu LMS itu Learning Management System adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Kemarin kan melalui LMS kemarin kita maksudnya ya Bu Yuri. Kemudian kalau PMP itu Project Management Profesional adalah sertifikasi manajemen proyek terkemuka yang diperoleh dan diterima oleh para profesional di seluruh dunia. Itu PMP. Lanjut ya. Jam loro. Gak ngasar. Perantuk ini. Ngantuk. Oke lanjut ya. Peserta kurang terlibat atau tidak aktif selama sesi pelatihan. Nah, di sini adalah merupakan salah satu mitigasinya. Bagaimana cara mengatasinya dilihat di slide seterusnya. Nah, partisipasi sikap itu komponen penilaian literasinya. Aspek yang ini adalah keaktifan. Nah, kita di sini pasif aja lah, saya yang bicara.
Lanjut yaitu rencana tindak lanjut atau RTL, yaitu dengan keterampilan yang berkaitan tugas dilakukan pada LMS yang dikerjakan pada saat pelatihan seperti yang sudah kami lakukan yang sama Bu Lilis kemarin. Aspek yang dilihat adalah penyusunan RTL dan seterusnya yang dipraktekkan saat ini. Ini sudah nggak perlu ya, ini ada seperti ini. Dari penutup, setiap bintang di langit memiliki cahayanya sendiri. Di antara ribuan bintang kita juga memiliki cahaya sendiri yang akan berpendar di antara cahaya orang Aku lain. juga bersinar online. Mari kita nyalakan. Tapi yang terakhir, mari kita nyalakan agar bisa beri terang demi kebaikan. Alhamdulillah. Wis rek loro. Nah, iki sing loro wae iki. Lagi loro. Kurang 14. Ya. Oke. Target kompetisi. Sudah ya tadi ya? Sudah. Nah di sini ini adalah contoh rapor AKMI itu dari MTS, tapi MTS itu adalah CK-nya dari berapa Bu Lilis? Kalau untuk MTS CK-nya dari CK berapa? CK 3 sampai 7. 3 sampai 7. 3 sampai 7. Iya, kalau 5 sampai 9 itu MA. Nah kita di sini ada diberi contoh untuk rapor kita, rapor yang nanti akan dilihat oleh masing-masing sekolah. Jadi di sini adalah capaian madrasahnya, literasi membaca itu adalah terampil warna hijau, kemudian literasi numerasi itu dasar itu ke warna ini dan seterusnya. Di situ ini ada capaian literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains dan literasi sosial budaya. Kita lihat sendiri untuk rapor sekolah kita yang kemarin. Ya, nah di sini adalah rapor anak-anak kita. Capaian dari sekolah kita itu termasuk di TK 3 ini merupakan sedang. Ya, nah di situ ada petunjuk bahwasanya anak panah merah dan hitam hijau itu ada maksudnya di situ. Maksudnya apa? Kita lihat di sini adalah bahwasanya untuk data membaca posisi hasil rapor, yang hitam itu adalah posisi madrasah sekolah kita, kemudian yang hijau nanti itu adalah rata-rata kabupaten, kemudian yang merah itu rata-rata nasional. Kemudian di sini ada batas capaian kompetensi yang didapat oleh sekolah tersebut. Nah dari yang kita lihat ini, yang kita lihat dari rapor siswa ini, rapor AKMI sekolah kita, maka di situ literasi membacanya kita masuk cakap, literasi numerasi masuk cakap, literasi sains masuk cakap, literasi sosial budaya masuk cakap. Di sini posisinya di TK 3 semua. Ini merupakan suatu hasil yang bisa dikatakan sedang, tidak terlalu buruk, tidak terlalu baik. Ya. Rekomendasinya untuk madrasah, untuk yang AKMI kemarin, yaitu adalah melakukan perbaikan proses pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan literasi. Kita memang minus sekali literasinya, ya karena anak-anak kita istilahnya, bahkan kita gurunya juga kadang motornya kadang literasinya minus ya. Kadang setahun bisa membaca berapa buku, bisa 1-2 pun kadang tidak. Ya untuk itu maka nggak ada salahnya kita sebagai tenaga pendidik untuk bisa meningkatkan secara personal dengan cara kita banyak membaca, karena terus terang aja kata secara internasional Indonesia itu peringkat 7 dari bawah. Yang jumlahnya berapa negara? 153 ya. 153 negara itu kita nomor 7 dari bawah. Rendah sekali ya, minus sekali. Itu hasil dari apa namanya survei tahun berapa, tahun 2000 berapa 2018 tahun berapa kemarin tulis, yaitu segitu. Kemudian mendorong penyediaan beragam teks informasi berupa deskripsi dan eksposisi atau teks fiksi fantasi, yaitu cerita anak dan fabel.
Nah ini dari pihak AKMI itu nanti akan juga mengecek perpustakaan, ya, nanti kita lihat, kita siapkan ya. Kalau seandainya memang dipertanyakan ya kita siapkan apa adanya ya. Kan kita juga sudah bisa berjalan walaupun tersiap-siap tidak bisa berjalan dengan maksimal karena kemarin ada kendala Bu Yuri lagi melahirkan sehingga perpustakaan agak sedikit terbengkalai. Tapi ke depan ini insya Allah ada tenaga-tenaga yang baru, ya, tenaga yang fresh. Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih baik lagi. Ya. Manfaatkan Bu Yuri. Ini tenaga yang baru ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Bu Yuri kan sudah mulai longgar karena Didik sudah bisa ditinggal sedikit-sedikit ya. Kalau dulu kan sudah nggak bisa sama sekali, tetapi sekarang sudah bisa. Dan silakan nanti dimaksimalkan perpustakaan kita. Dan juga dari guru-gurunya mudah-mudahan nanti bisa meluangkan waktunya lah. Nanti akan dijadwalkan kembali wajib kunjung perpustakaan. Nah, kata Bu Kepala katanya nanti akan dijadwalkan kembali wajib kunjung perpustakaan. Kemarin sudah berjalan dan mandek ya. Dan ini akan dimaksimalkan lagi, mudah-mudahan nanti bisa berjalan kembali sesuai dengan rencana Ibu Kepala ini. Ya, dan kita nanti bisa melaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada. Amin. Dan gak ada salahnya Bapak Ibu guru juga sekali-kali yo nengok perpustakaan, ya dulu buku, ya dulu di sini, ya. Akhirnya perpustakaannya malah guru ya. Iya, katanya nih, kata rencana dari Bu Kepala akan diberikan hasil ya. Perpustakaan akan diberikan hasil, semangat untuk urusan perpustakaan ini. Itu yang nanti. Kami coba wajib itu, ya. Nanti akan dinaikkan kok listriknya 1.300 ya. Pasang AC. Dan kita guru-gurunya juga nanti akan terpesona dengan perpustakaan sehingga akan tertarik dan masuk ke situ. Ditambah lagi petugasnya Bu Nila yang tambah semangat yang juga nanti dalam program perpustakaan. Kok Pak Selamat kerasa di perpus sih? Oke, ya itu buat termeso ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih meningkat lagi perpustakaan kita. Ya, dan katanya nanti perpustakaan mau jadi direhab. Bismillah, semoga tahun depan. Amin. Tahun ini dana belum ada, tapi mudah-mudahan untuk tahun depan sama. Ya, amin. Ya mudah-mudahan nanti perpustakaan bisa lebih baik lagi dan kita sebagai guru-guru ya terpesona dengan perpustakaan sehingga sering mengapeli di perpustakaan gitu. Iya. Saya jelaskan kalau trainer. Fundraising activity, ya, itu dimanfaatkan nanti. Ini dimanfaatkan nanti fundraising activity kita, ya. Diundang ke sama-sama. Ya, oke begitu. Saya mengikuti senior. Kita nggak ada yang senior dan junior, ya jelas di sini kita belajar bersama kita aja. Ya. Oke, lanjut. Ya muda-muda ini sudah ya. Ini ilmunya sih khas ya. Mbak Fitri, Mbak Nela itu ya, ilmunya masih fresh sekali. Engkau mak-mak itu yang ibu-ibu gurunya itu silakan belajar pada yang fresh ini ya. Jadi perlu apa sih namanya ya? Hah? Yo coba musake budal ya udah. Kok kebodok sih? Iya betul. Jadi kita bisa namanya apa? Menuntut ilmu dari yang lebih muda, yang ilmunya lebih fresh ya. Jadi yang masih fresh ini jangan mahal-mahal, jangan jual mahal tentang ilmunya ya. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang ini yang sudah kultur ini nanti bisa menimba ilmu dari kalian-kalian yang baru saja mendapatkan ilmu tadi ya. Ya. Diulangi apa ini lah? Ya kita saling share ya, sharing ya, sharing. Silakan ya. Nanti
apa yang dikuasai Bu Nela, Bu Fitri, ya apa yang pernah didapatkan waktu kuliah, bisa kita, oh Pak gini ya, Pak Guru gini aja, gini, oh Bu gini aja, boleh itu, jangan takut, ya. Kenapa takut? Apalagi bumi, jangan ditakuti bumi itu. Bumi itu tidak menakutkan. Apalagi bubar. Gedungnya kita di sini loh itu. Sesepuh buhar Bu Sri itu sesepuh kita di sini. Profesor kelas 1. Jadi posisi anak-anak kita, jadi posisinya di posisi di C3, yaitu apa namanya CK singkatan dari apa Bu Lilis? Capaian kompetensi. Jadi capaian kompetensi 3. Nanti ada capaian kompetensi 3 seperti apa ada di situ. Kemudian dari hasilnya itu, ya dari hasilnya ini raport anak-anaknya bisa kita lihat di sini. Nah ini hasil capaiannya. Jadi hasil capaiannya itu adalah untuk yang nomor 1 itu di Adila Salsara Madani itu mencapai CK4 itu pada literasi sosial budaya, ya. Kemudian yang bagus itu adalah si Almira Azhara, di situ mendapatkan CK4 di posisi literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sains. Bagus itu ya, karena memang betul-betul serius melakukannya. Kemudian di situ Dava CK3 semua dan seterusnya. Kemudian ada Hansa, di situ Hansa literasi membacanya ada CK4. Kemudian ya untuk si yang perlu bimbingan khusus yaitu ada Misal Krisna Venda dan Raihan ya. Berapa itu Pak? Ya. Berapa tuh Venda? CK2 itu. Wilda CK semua, CK3 semua. C2 tadi, C apa Pak? Ya. CK2-nya yang apa tadi Rehan sama CK2. Nopo? C Nopo? CK2 mau menyiapkan CK2 apa? Yang CK2 saya apa Pak? Iya. Intinya dengan dasar hasil APMI ini maka bisa digunakan sebagai dasar untuk membina anak yang bersangkutan di mana letak kekurangannya. Nah di situ. Nah itu contohnya seperti itu. Ini tidak hanya untuk di kelas 5 saja. Ini adalah contohnya untuk di kelas 5 seperti itu. Nanti anak-anak kita yang lain pun itu kriterianya kurang lebih seperti itu, sehingga kita sebagai guru nanti bagaimana cara melihat tingkat kemampuan anak-anak kita saat kita ajar, tingkat kemampuannya sampai di mana. Kalau secara keseluruhan kita termasuk lumayan bagus ya. Di situ ya terutama sih Yahra ya, Almira Yahra itu juga udah katanya kemarin itu untuk yang ANBK itu dia banyak bisa katanya. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya juga bagus. Hasilnya belum ada. Bapak Ibu ada yang dipertanyakan? Kami silakan. Ya. Untuk contoh hasil APMI tahun 2023 tak kirim di grup nih. Ya silakan kirim di grup nanti kita lihat bersama. Nah, perasaan saya itu saya sudah mengikuti APMI 3 kali. Cuman di sini kan ada rapotnya itu dari tahun 2021, 2022, 2023, 2024. Yang nyata dan itu hanya 2023 sama 2024. Yang apa? Yang rapotnya nanti editannya dia berarti 2 kali banyak. Maksudnya Ya, disampaikan apa adanya saja, mengikuti 4 kali tapi yang belum mengikuti 3 kali tapi yang belum. Dulu aku masih ingat Pak Mahfud, kepala sekolah itu dulu pernah seperti ini. Apa gunanya APMI? Hal APMI ini ramah hasil apa-apa ya, kemungkinan waktu itu sing belas rata muncul. memang dulu pertama kita Nah, makanya dulu dibandingkan sama ANBK. Kalau ANBK itu kan jelas langsung keluar raportnya itu bisa sebagai raport mutu pendidik, raport
mutu sekolah itu. Nah, sing APMI waktu itu belas nggak ada tindak lanjutnya. Waktu pertama dulu memang terus dibahas. Nah, memang kan pertama tuh biasa kesana. Biasa ngomong kesana kalau jelas kalau ANBK ada nanti gitu. Terus untuk rapor aslinya itu per anak itu ada nanti dari Pak Kamdo kemarin kan kalau dikasihkan sama rapor semesteran itu bisa dikirim sekalian. Ya, besok dinasti apa saya berarti. Oke, ada lanjutan. Oh iya, ini hasilnya nanti akan diselipkan di rapotnya. Cuma namanya sebenarnya belum kok kayak Berarti bener pengen utang ini. Dan perasaan mau orang. Tapi kayak ada ini kan toh Mbak. APMI kita 2 tahun berturut-turut ini rasanya bener ah. Aku ya kali yang mungkin kan 3 kali perasaan. Karena kita ada 2 APMI dan ANBK itu loh. Jadi lupa. APMI itu kita nggak meminta untuk mengadakan APMI yang menunggu itu kan dari pusat langsung, seharusnya yang ditunggu itu yang dulu. Nah dan setelah kita itu dulu kita ikut APMI, tahun berikutnya enggak ikut lagi. Harusnya kita tahun ini tuh enggak, tetapi ditunjuk suruh melakukan lagi. Kemarin Oh, gitu ya. itu saya belum pernah untuk Gitu. nggak melakukan. Kan setelah logika kan tahun ini itu tahun ini orang, tahun ini tapi kita itu tahun kemarin itu tahun ini ikut lagi. Tapi yang nggak tahu kan semua pusat datanya. Tiba-tiba itu tuh padahal bayangan anak daerah melu ya Mbak ya. Soalnya tahun ini Tahun kemarin itu Pak Kamto sama Mbak Rika itu sudah pindah juga kan? ini kalau Mbak Rika sedikit. Baik, yang selanjutnya ini yang ketiga ya. APMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Ya sedikit kita sampaikan ini. Mudah-mudahan nanti sedikit banyaknya memberikan gambaran buat kita ya. Jadi diharapkan memahami maksud dan tujuan APMI yang ada itu, kemudian memahami maksud dan tujuan tes diagnostik dan menjelaskan fungsi APMI. Nah, alur pelatihannya adalah seperti ini, yaitu ada pendahuluan, memahami maksud dan tujuan, kemudian memahami maksud tujuan dan tes diagnostik, dan seterusnya menjelaskan fungsi APMI, kemudian refleksinya bagaimana. Hasil program for International Student Assessment atau PISA Indonesia tahun 2003 sampai 2022 itu hasilnya. Makanya di sini betul-betul APMI mau betul-betul di istilah dimaksimalkan gitu ya di sekolah-sekolah di madrasah. Karena di situ hasilnya banyak yang menurun karena kemarin tahun 2018-2020 itu COVID ya, itu drastis itu grafiknya ya. Itu banyak menurun baik literasi membaca, untuk numerasi maupun sains, yaitu rata-rata menurun untuk di tahun ini. Kemudian ini dari efek kemarin itu COVID itu ya, jadi sekarang mau ditingkatkan kembali agar bisa lebih meningkat lagi. Antara lain yaitu dengan menguatkan literasi kita, baik literasi membaca, literasi numerasi maupun literasi sains dan literasi sosial budaya. Bu Lilis yang hasil APMI tahun kemarin ini malah Gimana? ya tadi di WA tak kirim. Oh iya, coba kita cek di WA. Kita cek di WA dulu. Tapi tiap mana semuanya Coba dibuka. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ini rapor APMI yang 2023. Berarti yang kemarin Bu Yuri. Tahun kemarin ya. Yang sekarang udah keluar kok yang tadi itu. Yang tadi itu sekarang. Yang kelas 5. Oke, kita cek dulu nanti. Yang kelas 5 sekarang tuh yang tadi bagus ya.
Coba yang ini. Nah ini seperti apa? Ini lebih bagus kayaknya ini. Coba. Ya, jadi kita lihat di situ literasi madrasah, cakap dan seterusnya, kemudian rapotnya. Tapi ini ada yang tingkat 2-nya baik. Tiara JKP. Saya imbang ya itu. Ya. Tapi banyak ini. Sosial budayanya yang Sosial budayanya kurang di sini. Tingkat 2 siapa itu? Literasi sosial budaya. siapa Wi? Hilal. Yang Bapak Ibu, kalau kita melihat yang 3 anak itu yang sama persis itu, apakah berarti APMI itu bisa untuk mengukur betul-betul mengukur anak? Berarti tidak sepenuhnya ya. Jadi di sini adalah istilahnya walaupun kita tahu di situ nilainya TK-nya kok 2. Tapi Kiara itu memang menunjukkan loh. Sebenarnya kalau kita sebagai guru, ini benar-benar mengarahkan siswa rekon dalam tenanan. Itu hasilnya maksimal bisa ukuran. Ya betul. Itu APMI yang tahun kemarin tuh ya? Ini yang tahun 2023 kemarin. Peserta APMI Kulon Progo itu ya peserta lima itu yang ikut berintek di kantor itu. Paling mati plok berarti sampai sekarang berjalan ini. Ya mungkin. Kalau pesan mau dari orang buat kayak gitu puncak oh. Kayak begini kan masih maju ya. Bapak Ibu, apakah ada sedikit masukan atau bagaimana tentang APMI kita? Mungkin untuk kedepannya untuk kita bersama. Kalau tidak, kita lanjutkan kembali tentang kompetensi capaian kompetensi yang sudah kita lihat. Jadi kalau TK1 di situ adalah menemukan informasi tersurat ya, dan seterusnya. Di situ CK1 mana sih kemarin itu yang lebih jelas lagi sih untuk targetnya gitu maksudnya. Nah disebutkan ini yang CK1 itu karakter kalimat jumlahnya itu jumlah katanya 3-7 per kalimat. Pola kalimat dasar SPOK ya, subjek predikat objek keterangan itu. Struktur bahasa tulis campur bahasa lisan terbatas, karakteristik wacana, kohesi pengajuan referensi, kontribusi antar paragraf. Ini maksimal di situ dengan informasi tunggal dengan panjang 100 kata. Itu adalah TK1. TK2 itu adalah 150 kata. TK3 200 kata, TK4 300 kata, dan TK5 350 kata. Ini untuk SD, untuk MI ya. Nilai motos yang C1. Iya, T1, T2, iya. TK1, TK2 tadi. Tertinggi T5. Ya, TK5 untuk MI, untuk madrasah itu CK1 sampai 5. Kayak kita nih AKD itu terakhir. Iya. Kemudian untuk MTS itu CK3 sampai CK7 ya Bu Rilis ya. Ya. Nah, kemudian untuk untuk MA itu CK5 sampai CK9. Sampai CK9 itu ada SMA sampai 600 kata dan seterusnya. Itulah tentang kompetensi yang ada, dan di sini adalah cara penerapannya dalam ini oleh anak saya ini. Itu penerapan dalam satuan capaian CP ya. Capaian pembelajaran. Mungkin bisa digede kok. CP Pak. Dunia TV untuk Di silang Pak, saya pinggir loh. Yang kiri itu silang Pak. Saya kira disilang aja. Sedikit. Nah, terus digede ke sak Oh, aku juga Mbak. Sebut namanya tak proyek. Kecil itu. Kalau layar gede. Iya, mungkin ini ya ada debunya. Udah settingan itu berarti berarti. Oh, kalau Mbak ini. bisa Tadi mau tak setel sarung gambar. Lah, kayak dia tidak musik berubah tinggi kilo sumpet. Bilang tulisan ini ya Pak. Iki nek kanggone proyek
terus ini mau kertas sedang dikirasi bos serabut lalu. Bapak Ibu apakah ada tambahan lagi? Tidak. Tidak. Tidak ya wes. Pripun buku kepala ini mau lanjut apa pripun? Lanjut no. Ya. Ini kira-kira silakan nanti baca sendiri di teks yang ada, nanti pemahamannya bagaimana. Paham? Sudah. Yaitu sudah cukup. Ya. Yang penting maksudku sih penting-penting mama sudah disampaikan. Yang intinya sudah saya sampaikan tentang tujuan AKMI, hikmahnya AKMI itu yang utama yang bisa sudah ditanyakan. Oh ya, rapat yang warna kuning dan merah tadi. Hah? Apanya? Yang warna merah itu nasional. Oh tadi sudah? Oh sudah. Sudah. Yang ini merah. Oke. Yang merah ini adalah rata-rata nasional. Kalau orang pas nulis mau. Karena kayak gawe RPP. Rata-rata kabupaten kota, ya. Kemudian posisi kita di sini, misalkan. Posisi kita di mana? Ya itu kita lihat. Kita lihat di sini posisi Mana kita posisi di kita mana. rata-rata kayaknya. Posisi akhirnya yang untuk hasilnya kan di. Ada hasilnya kok. Ada rata-ratanya ada. Posisi kita di sini nih. Nah, rata-rata ya. Ini biar kelihatan lebih jelas lagi tak. Nah, Ya, Pak. ini hasil kita di sini. Oh, ini berubah menurut Kita rata-rata kabupaten kota itu rata-rata. berubah menurut apa rapotnya mau ya Pak? Nah, ini posisi kita. Posisi kita. Kabupaten tapi ya. Nah, jadi posisi madrasah kita di 75 rata-ratanya. Jadi bisa kita di TK 3 tadi itu. Itu bedanya kok kalau 75 kayaknya 115 apa? Nah, ini mesti perlu diterangkan di sini ya, si Bali Menang. Kita posisinya di sini posisi 75 dalam artian di sini bahkan kita tak blokin nongar menang matur banget ya. 75 itu adalah nilainya. Jadi maksimalnya 200 terus di situ ada 75. Masuk di pertengahan di sini. 50, 50, 51, 51 dia masuk di pertengahan. Dan di saya posisi secara nasional di sini hijaunya di sini, merahnya di sini. Ini hijau dan merah ini. Imbang. Rakitos ya? Rakitos. Berarti saja kita koni ada ini kilo 75. 5. 75 posisi rata. Kita Posisi madrasah di posisi posisi 75. madrasah nasional dan Nasional dan sama itu Iya. di tengah-tengah semua. Seharusnya kan gini Bu Lili, yang kuning sama yang merah itu bisa pisah gitu loh. Nah, kalau itu kan Ini jadi satu, ini berarti kan rata ya di sini. berarti kita imbang Posisinya di sini antara 50, 51 dan di sini termasuk kita posisinya sedang. sedang kita kabupaten Posisi kita sedang. ya. Nah, si tahun 2003 apa gitu ya? Kadang kan ada yang kabupatennya kabupatennya misalnya rendah karena bagus-bagus kabupaten bagus-bagus, tapi nasionalnya kita lebih turun jadi pisah nanti yang merah sama yang kuning terjatuh masih pisah. Tapi itu kan tadi jajar loh. Nah, jajar berarti imbang tuh. Yang Nah, ini kabupaten kalau yang tahun 2023 ini. Ini tahun 2023 itu kelihatan sekali nih perbedaannya. ada agak jauh. Iya kan? Agak jauh. Nah, jadi kalau yang posisi kita lihat nanti ya di bawah kita lihat. Mbak Dewi, Pesan snack. Kaiso, Dokter Amin. Enak guru deh. Kayaknya mungkin yang Ya, ditanya. biasa itu yang Oh, bukan. sasarannya ke Bukan itu bukan pelaksanaan. istilah Bukan. ya ada juga teknis penerapan. teknik pelaksanaannya enggak malah justru pengguna hubungan Bukti-bukti itu aku yang Jam berapa itu Pak? Jam Jadi berapa? intinya besok itu sama Bu Lilis. tantrum Dan nanti setelah Bu Lilis nanti akan keluar sebentar. Itu menurut anu kemarin ya, menurut Bu Adi Ya, kemarin ya. gitu. Nanti setelah apa namanya setelah melihat prakteknya nanti akan berjalan-jalan Jalan-jalan ke kelas yang lain. kemudian nanti ketemu bapak ibu guru yang lain, mungkin ditanyakan sesuatu yang berhubungan dengan AKMI gitu. Kemudian ke perpustakaan terus Ya. ke perpustakaan. ya sengaja untuk
cilong-cilong namanya apa? Nah, bisa dirapi-rapikan kelasnya. Ya, ya silakan. Ya, misal nanti ditanya tuh bagaimana kebiasaan atau tindakan untuk meningkatkan literasi peserta didik selain membaca. Ya banyak toh. Nah, Yang jelas ini untuk yang perpustakaan itu istilahnya tuh bagaimana animo anak terhadap animo, bukan animo stockholder sekolah. Ya guru, ya komite, ya siswa, wali, itu stockholder sekolah. Jadi bagaimana stockholder sekolah terhadap perpustakaan sekolah gitu. Jadi sangat mendukung wis tahun ora detail ora. mendukung Tak dampingi wis tenan sih. Mendampingi gawake lho. Sedangkan mek kantor mendampingi. Kamu tadi bandai. Dampingi wis dampingi itu. Ya. Nanti deh julung-julung keluar-keluar ibu. Bibi sama aku siap. yakin aku Jam berapa biasa nih? Ya. Jadi RPP. Pokoknya setelah Bilis nanti cilong-cilong keluar. Jam berapa itu bikin? Kena sakos di. Yakin ini di hari Jumat mudah-mudahan nanti tidak terlalu lama. Karena katanya mau ke ini mau katanya ya. tapi beda orang Beda orang. Berarti. Akhirnya langsung. itu ada nanti Berarti dibagi-bagi. Oh, ya Bu Ani kan bertugas di tempat kita kalau yang dia karena ada sendiri petugasnya. Jadi dari kemudian berapa orang? 2 atau 3 orang. ya kemungkinan juga paling stop memang yang monitoring seperti kan semuanya dibagi ya kesana berapa Konsultasi ya RPP gini-gini. Berarti ini bisa jadi sampai selesai gitu, satu orang sampai selesai gitu ya Bu. Bapak Ibu, itu tolong nanti kalau ditanya itu. Siapa? Saya kudu tak wajah apa lho Pak kok. Awal literasi dia apa sih? ini mengidentifikasi, merefleksikan, mengevaluasi, meng-grade terus gawe menafsirkan komunikasi Berarti praktek, Terus kok mana anu? Apa ya nek cara zaman dulu? menampilkan demonstrasi Bukan literasi nih secara dulu ya apa ya namanya? ingat kemampuan loh, ini kemampuan sih kayak dengan kalimat yang di depannya itu ya kemampuan mengidentifikasi, membaca, menginformasikan, kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menentukan, merefleksikan, menentukan, menafsirkan dan mengkomunikasikan. perlu di print nih Bu. Jadi intinya anaknya juga Jadi literasi adalah kemampuan mengidentifikasi, memahami, menentukan, menafsirkan dan mengomunikasikan informasi sebagai keterampilan dasar kecakapan hidup. ya. Tujuan pembelajaran. Makanya aku Aku nek umpamane sing penting sing kalian apa terus kemampuan. ya literasi. Ini tadi kalau orang merefleksikan banget. menafsirkan. Refleksi hasil. Refleksi itu hasil evaluasi. Hasil evaluasi. Mana terakhir? Mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan. Jadi tujuan AKMI juga itu. AKMI itu adalah instrumen. Silakan kamu, silakan Bapak Ibu. Pak Isa tangan ini Bu. Ditulis. Mana mau tangan gitu. AKMI adalah suatu instrumen penilaian untuk menghasilkan Mendiagnosa. Instrumen alat berarti apa? Alat mendiagnosa. Tadi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi satuan pendidikan. Ya, aku mau contohnya cakap, hasilnya aku mau cakap, terampil. Oh, mamanya. cukup sedang. Berarti literasi. Hasil itu ada kan hasil Hasil itu berarti. Jadi intinya AKMI itu dirancang sebagai instrumen penilaian untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan sistem pembelajaran makhluk di madrasah. Berarti deskripsi. Mulai dari kelas bawah sampai kelas 6 itu sebenarnya. Justru langkah nyata kita itu dengan hasil itu ya. Iya. Sikap kita untuk dalam mengajar siswa di kelas itu biar siswa itu lebih literasinya itu lebih meningkat. Ya. Karena Tujuannya kita tuh sedang di wesan. kita sedang bagaimana yang akan lebih meningkat lagi. Ditingkatkan. untuk per anak loh
loh ini AKMI itu ternyata. Beranak, itu beranak. Ini ditanya. Jadi dengan adanya rapor tadi itu sebagai dasar, ya sebagai dasar untuk kita menyikapi, Ya. menyampaikan. Ya kemarin ditekankan sekali ini untuk penilaian per anak. Berarti kita nek mulang itu kudune ndelok satu anak ini, tidak semua. Berarti satu anak. Oh, memang misalnya CV Andra literasi membaca, karpe ade mulang maca misalnya maca nil kurang atau literasi yang lain misalnya apa ya? Anak jawab ya lagi cepat wae, mocone wae ora iso lagi memahami. Iya betul. Berarti itu langsung keluar deskripsinya ya Bu ya. Soalnya kan terampil cukup mengisipnya. Karena untuk aku Aku bisa namanya ini Bu. Bola kalau saya fokus metodenya ya udah pinter sih. Sik menang, sik iso maca lancar. sama lain juga misalkan muridnya mikir begini yang bersertifikat tidak semua hasil Ibadah ini bukan. Sebenarnya kalau seandainya pakai T tadi itu mutamati. Karena aku itu dulu ini Slep menang orang bangga. Asesmen Komunitas Madrasah Indonesia atau AKMI itu dirancang sebagai asesmen for learning dengan tujuan memperbaiki proses pembelajaran. Ya. Kemudian instrumen AKMI berupa tes diagnostik. Tes diagnostik itu adalah tes pembelajaran awal untuk mencari istilahnya kalau orang diagnosis orang sakit itu ya, jadi ini mau apa menurut, jadi kita tahu dan kita bisa menentukan langkah yang tepat terhadap anak didik kita. Karakteristik AKMI dirancang untuk mendeteksi kelemahan belajar siswa, karena itu format dan respon harus didesain khusus. Itu adalah dari desainnya itu apa? Itu adanya literasi membaca, literasi sains, literasi numerasi, kemudian literasi sosbud itu diterapkan harus disesuaikan di dalam RPP tersebut menggunakan soal dan bentuk konstruktif respon dan jawaban singkat sehingga mampu menangkap informasi secara lengkap. Dalam kondisi tertentu dapat menggunakan bentuk selected respon atau pilihan ganda selected respon ya. Menjodohkan benar salah dan PD komplek itu gimana, siapa tahu PD komplek seperti apa? Kayak apa? pilihan ganda. Komplek. itu ada beberapa jawaban yang benar misalnya. Terus anak suruh memilih. Seperti apa? Beberapa jawaban itu jawabannya kan yang lebih dari satu. berarti sing Pilihan ganda komplek. Iya, kan biasanya Lebih dari satu Contohnya. multiple choice misalkan kan satu pilihan ganda nggak Multiple choice sama pilihan ganda sudah sama ya, memang multiple choice. tapi kotak-kotak itu juga dicetak. ada dua alternatif jawaban misalnya itu yuk. kalau kotak-kotak itu biasanya lebih dari satu terus kalau di soal itu memang nanti ada apa petunjuknya pilihlah jawaban Dari satu Oh, istilahnya yang bisa memberikan jawaban yang lebih dari satu, ya itu PD komplek ya. pernyataan satu benar pernyataan Mungkin dari yang baru kuliah kemarin dapat PD kompleknya apa? Mungkin dapat Bu Fitri. Ini mungkin pilihan ganda kompleks. Nah, soalnya itu seperti apa Bu Nela? Apa sih? Ayo. soalnya itu mungkin ada beberapa pernyataan 1, 2, 3 kemudian nanti pilihan gandanya itu dari pernyataan di atas itu mana yang sesuai mana yang sesuai dengan yang diminta dari jawabannya itu mungkin dari kan ada tuh terus nanti A itu pernyataan 1, 2, 5 berapa B kan anak itu mengevaluasi jawaban dengan lebih mendalam. Pilihan A dan B betul. Tanya Mbak Yuri. Mbak Yuri. Jawabannya lebih dari Tanya si Mbak juga. Kemudian pilihan ganda komplek. lebih dari satu jawaban. Contoh pilihan ganda komplek. Lebih dari satu jawaban yang benar. Ya. dengan Lebih dari satu. Kan benar satu jawabannya lebih dari satu. pernyataan yang sesuai pada ya atau tidak atau benar atau Nah, Pak Dewa sih nggak rapi.
ganda komplek itu. Iya, masuk. Salah satu jenis pian ganda yang dapat bapaknya memimpin sebuah Itu ya Pak Yuli ya? Oke, ya sudah terjawab. Paham nggak Mbak Nila? Bu Nila? Apa tadi yang disampaikan? Lebih dari satu jawaban. Lebih dari satu jawaban. Misal ada soal itu misal kalimatnya itu kan komplek panjang. Komplek soal itu menginformasikan soal informasi nanti jawab itu manakah informasi yang terkait dengan soal di atas itu A bisa benar B, nanti bukan ABC tapi kotak-kotak itu. Nah, kok pernyataan sini benar centang, oh dia benar centang, oh dia benar centang, salah centang. Nek dihimpitkan itu ada berapa porsi? Pokoknya aku yo kira-kira Sesuk takon Mbak Google jelasin kok ben seluwe. Oh, wes takon wes. Enggak, yang lainnya itu nanti mungkin lebih jelas lagi, silakan takon Mbak Google ya apa. Ya, salah satu jenis jawabannya itu dari satu. Oke ya. Ini sumbernya dari UAS KRI tahun 2012, RUPP, Template Hansen 2010. Lanjut. Pernyataan pertanyaan pemantik di sini. Perhatikan gambar di samping jelaskan hasil pengamatan Bapak Ibu terhadap gambar tersebut. Bapak Ibu, yang mau gambar ini, silakan berpendapat Bapak Ibu. Kira-kira mau kopi? Sedang memeriksa. Orang sakit Kira-kira baru ngapain itu? memeriksa pasien. Pertanyaan informasi Mendiagnosa pasien. Yang pertama itu melihat mata. Intinya adalah mendiagnosa atau mendiagnosa yang kita sebutkan. Memeriksa pasien. Jadi ini seorang dokter mendiagnosa pasien ya untuk mencari sakit apa di situ, maka didiagnosa. Maka dengan hasil diagnosa dokter tersebut akan mengambil tindakan yang tahap apa di situ sesuai dengan kemampuan dokter tersebut sebagai untuk mendiagnosa. Nah di sini kita sebagai guru juga dokter ya, dokter siswa di sini. Jadi intinya adalah kita sebagai bapak ibu guru di sini bagaimana cara mendiagnosa anak-anak kita, bahwa diajar ke opo yang tepat, caranya seperti apa gitu, dan nanti akan bisa yang tepat yang harus kita sampaikan pada anak tersebut. Pertanyaan pematinya akan terjawab di sini. Asesmen diagnostik gunakan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. berarti orang ngomong kata lulus atau tidak lulus ya? Nah sekarang asesmen diagnostik bertujuan diagnosa itu tidak ada kata lulus dan tidak lulus. Naik dan tidak. Kemarin kita sudah melakukan tos di awal. Iya betul. Nah, jadi di situ tidak bisa kita menjudge bahwasanya anak tersebut wah ini tidak lulus atau tidak. Menentukan kemampuan anak sampai kekuatan dan Iya. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi kita kemarin masuk pertama sudah mendiagnosa anak-anak kita ya. Hasil asesmen diagnostik dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan atau intervensi yang tepat dan sesuai dengan kelemahan peserta didik. Itu hasil diagnosa yang harus dilakukan. Ya itu, tindak lanjut itu harus berdasarkan dari kemampuan anak yang kita sebutkan tadi. Iya. Hasil AKMI ini merupakan informasi tingkat kemahiran peserta didik. Yaitu silakan besok Bapak Ibu mau ditanyakan tentang AKMI itu. Asesmen kompetensi madrasah Indonesia dengan melalui pelatihan tidak lanjut AKMI, kemudian alternatifnya adalah solusi perbaikan pembelajaran. Bagaimana caranya? Sesuai dengan yang disampaikan tadi, antara lain yaitu menerapkan literasi 4 tadi, literasi bahasa, literasi numerasi, literasi pertama literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Nah itu kita terapkan di situ sehingga anak sebagai generasi bangsa itu bisa
terdidik dari awal, mempunyai sifat-sifat yang berakhlak mulia dan berjiwa Pancasila. Kompetensi AKMI membaca, numerasi, sains dan sosial budaya itu sudah ya. Jadi kalau dengan membaca itu menemukan dan mengakses, jelas di situ anak-anak itu dilatih untuk menemukan dan mengakses suatu isi bacaan, menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Dalam artian di situ adalah anak-anak bersikap bisa menginterpretasikan. Interpretasikan berarti memberikan reaksi yang tepat terhadap apa yang dia baca itu apa maknanya di situ. Kemudian mengevaluasi dan merefleksikan di situ dari kemampuan membaca tadi. Sains itu menjelaskan fenomena secara ilmiah. Saya kira kalau sains itu berhubungan dengan ilmiah, menyusun dan mengevaluasi desain untuk menyelidiki ilmiah, menafsirkan data serta bukti ilmiah secara kritis. Di sini jelas yang bisa melakukan di sini adalah anak-anak kelas tinggi atau kelas 4, 5 dan 6. Meneliti, mengevaluasi dan menggunakan informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan dan tindakan. Numerasi, mempresentasikan objek, menerapkan strategi dan menalar dalam memberi alasan. Di sini berhubungan dengan matematika. Nah, sosial budaya ini berhubungan dengan pelajaran IPS dan seterusnya. Itu tidak perlu kita jelaskan secara detail. Lanjut. Nah, di sini tadi CK1, CK2, CK3, CK4 dan CK5 itu adalah untuk MI. Tadi kita sampaikan ya. Kemudian untuk MTS CK3, CK4, CK5 dan CK6 sampai CK7. CK untuk MA itu CK5 sampai CK9. Nah, intrakonik biasanya nanti ini. Kalau di MI itu CK berapa sampai berapa? Mungkin CK. Kemampuannya sampai di mana? 1 sampai 5. Nah, itu untuk MI. Berbeda sih CK1 loh ya. Kita di CK3 semua. Dan CK3 di sini. Jadi CK3 itu kemampuan kata-katanya sekitar 250 ya, CK3. Kalau yang CK1 kan 500, CK2 150, CK3 200 atau 250 tadi. Dan untuk MTS itu kan sudah dari CK3 ini sampai ke CK7. Itu tadi tingkat kemampuan sudah berbeda ya. Ini kenyataannya saya itu MTS tangan-tangan yang ada itu. Lulus terus kapan? Iya, nggak mungkin, nggak sama, murid itu berbeda-beda. Ya lagi kita mau itu ya harus seleksi. Iya. Oh iya. Bapak Ibu, karena kita waktu juga, ya, bisa kita lanjutkan kembali tentang refleksinya. Jadi di sini apa tujuan utama dari AKMI sebagai tes diagnostik tadi, kemudian bagaimana interpretasi hasil AKMI dalam konteks perbaikan proses pembelajaran. Itu yang dituntut adalah bagaimana hasil AKMI dapat digunakan untuk merencanakan intervensi spesifik bagi siswa. Intervensi spesifik bagi siswa dengan kemampuan dasar seperti apa yang akan kita lakukan nantinya. Maka kita tujuan utama kita ini tolong di foto itu ya, yang sering nanti yang akan ditanyakan itu juga kan apa tujuan utama dari AKMI sebagai tes diagnostik itu di situ. Ya. Mungkin itu nanti akan ditanyakan tentang bagaimana, terus bagaimana interpretasinya itu hasil AKMI memberikan. Jelas tulisannya ya. Jelas. Kemudian bagaimana hasil AKMI dapat digunakan untuk merencanakan intervensi spesifik bagi siswa dengan kemampuan perlu pendampingan. Maka hasil AKMI membantu mengidentifikasi siswa yang memerlukan intervensi tambahan. Guru dapat menggunakan informasi ini untuk merancang program pendalaman atau dukungan khusus guna meningkatkan kemampuan siswa dalam area yang masih lemah. Ya, tes diagnostiknya itu yang tadi itu maksudnya AKMI itu tadi maksudnya pemanfaatan AKMI-nya itu di sini gitu. Iya, sebagai diagnosa ke siswa. Nah, ini AKMI adalah sebagai bisa dikatakan sebagai contohnya itu di kelas 5. Nah, untuk di kelas yang lain silahkan Bapak Ibu merancang untuk mendiagnosa anak-anak Bapak Ibu semuanya baik kelas 1 sampai kelas 6 silahkan sesuai kemampuan. Nanti kalau seandainya kita ada pembelajaran baru di awal lagi ya. Atau semester 2 nanti boleh didiagnosa lagi boleh. Ya itu tes diagnostik itu. Itu
kita print out, kita coba untuk anak-anak kita gitu. Jadi seperti sampai dulu. Itu juga kita terapkan di tahun ajaran depan. Iya, kita coba. Pas semester 2 besok bisa. Jadi kan itu nanti anak-anak akan bisa terlihat tingkat kemampuannya masing-masing. Literasinya di situ, numerasinya ada, ya, numerasi terus sainnya juga ada. Nanti coba kita cek bersama. Yang kemarin kita gunakan juga itu juga bisa. Itu dari awal itu ya. Kita kira sama kolom-kolom. Tapi nek saya suka DDK lebih holistik dan komprehensif. Bisa berarti ya mudah-mudahan itu nanti bisa diterapkan. Lanjut. Terima kasih. Alhamdulillah. Demikian tadi yang saya sampaikan, dan kalau seandainya banyak kekurangan mohon maaf karena kita cuma sampai waktunya cuma terbatas sampai di sini dan materinya begitu banyaknya. Dan yang jelas di sini intinya sudah saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu ingin mendalami silahkan itu dibuka file PowerPoint-nya itu silahkan Bapak Ibu buka dan silahkan Ibu pelajari sendiri-sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya mohon maaf atas saya dari penyampai materi ini apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, karena kita sudah selesai melaksanakan diseminasi AKMI, untuk itu marilah kita beri tepuk WOW kepada Bapak Sukamto. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Wow, keren. Iya, keren. Wow, keren. Keren loh. Tepuk tangan semuanya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sebelum dari saya, bila ada banyak salah yang saya ucapkan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AKMI. Literasi. Oke. Salam AKMI. Literasi. Oke. Akbar.